Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hapsara Fanisa dari kelas 12 MIPA 2. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang Kabinet Ali 1. Kabinet Ali 1 atau Kabinet Ali Sastro Amijoyo Wongsonegoro adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang memerintah pada masa bakti 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955. Sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 132 tahun 1953 tertanggal 31 Juli 1953. Kabinet ini diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sastro-Amijoyo dari PNI atau Partai Nasionalis Indonesia dan diwakili oleh Wongsonegoro dari PIR atau Partai Indonesia Raya. Berikut adalah susunan Kabinet Ali 1. Menteri Luar Negerinya yaitu R. Sunarjo, Menteri Dalam Negeri Hazairin, Menteri Perekonomian Ishak Cokro Hadisuryo, Menteri Keuangan Ong Engye, Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Kehakiman Jody Gondokusumo, Menteri Penerangan FL Tobing, Menteri Perhubungan Abi Pusno Cokro Suryoso yang berhenti pada tanggal 29 September 1953 dan digantikan oleh Roseno yang diangkat pada tanggal 29 September 1953. Kemudian Menteri Pekerjaan Umum, yaitu Roseno yang berhenti pada tanggal 12 Oktober 1953 dan digantikan oleh Muhammad Hasan yang diangkat pada tanggal 12 Oktober 1953. Kemudian ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Yamin, Menteri Perburuhan SM Abidin, Menteri Pertanian Sajarwo, Menteri Agama Mashkur, Menteri Kesehatan FL Tobing, Li Kiateng atau Muhammad Ali, Menteri Sosial Panji Suroso, Menteri Negara Kesejahteraan Umum Subijo Wongsonegoro dan Sarjudin Abbas, Menteri Negara Urusan Agraria Muhammad Hanafiah. Berikutnya adalah program kerja. Program kerja Kabinet Ali 1 meliputi bagian dalam negeri, bagian keamanan, memperbaharui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketentraman sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat. Menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara. Pemilihan umum, segera melaksanakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berikutnya kemakmuran dan keuangan. Menitik beratkan politik pembangunan dengan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat jelata. Memperbarui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota. Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar untuk terlibat dalam lapangan pembangunan. Memperbaiki pengawasan penggunaan uang negara. Berikutnya organisasi negara, yaitu memperbarui politik desentralisasi dengan cara menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi menuju tingkat terbawah. Menyusun aparatur pemerintah yang efisien serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai. Pemberantas korupsi dan birokrasi. Berikutnya perburuhan. Melengkapi perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kembali ketenaga kerjaan sebesar-besarnya. Perundang-undangan. Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama dalam bidang keamanan, kemakmuran, keuangan, dan kewarganegaraan. Irian Barat. Mengusahakan kembalinya Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya. Dari politik luar negeri, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk menuju perdamaian dunia. Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas Uni Staten menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa. Mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil konferensi meja bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara. Memperjuangkan dan mengusahakan kembali integrasi Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kebijakan pemerintah. Mengusahakan penyelesaian terhadap berbagai perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen. Hasil kerja Kabinet Ali 1. Yang pertama, disusunnya kerangka pemilu. Yang kedua, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika merupakan pencapaian terbesar Kabinet Ali 1 yang dimana dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Kemudian sistem ekonomi Alibaba, yaitu sistem ekonomi
bentuk kerjasama antara pengusaha lokal dengan pengusaha Tionghoa. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Mr. Ishak Cokro Hadisuryo. Berikutnya adalah penurunan. Penyebabnya yaitu pembubaran DPRS pada 17 Oktober 1952. Pengajuan permohonan berhenti oleh Mayor Jenderal Bambang Sugeng, Kepala Staf Angkatan Darat. Mayor Jenderal Bambang Sugeng mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Untuk menggantikan posisinya ditunjuklah Kolonel Bambang Utoyo, Panglima Tentara dan Teritorium II Sriwijaya, oleh Menteri Pertahanan. Namun pengangkatan pimpinan baru tersebut ditolak oleh para Panglima Angkatan Darat karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan TNI AD. Berikutnya adalah keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Saat itu kepercayaan rakyat Indonesia merosot karena adanya kasus korupsi dan inflasi. Terjadi pula keretakan di dalam kabinet. Pada saat itu, Nahdlatul Ulama atau NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya. Yang angka tersebut diikuti oleh partai-partai lainnya. Kemudian, Kabinet Ali Sastro Amijoyo menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 24 Juli 1955. Lalu Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden menunjuk Burhanuddin Harahap dan Masyumi sebagai Perdana Menteri untuk membentuk kabinet kerja yang disebut sebagai Kabinet Burhanuddin Harahap, yang resmi terbentuk pada tanggal 12 Agustus 1955. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.